Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu dan para saudara dan Mbak. Baik, ini pertama kali kita bertemu ya di mata pelajaran Bapak ya. Mungkin kalian tahu apa mata pelajaran hari ini? Baik, mata pelajaran kita hari ini yaitu Upaweda. Tahu kitab Upaweda? Kitab Upaweda yang mengajarkan tentang pendekatan dan tentang cara kehidupan di baik, tujuan pelajaran kita bisa kalian lihat ada 4 poin. Yang pertama yaitu melalui proses pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian Upaweda sebagai bagian dari Weda Smrti. Nah, jadi poin pertama yaitu peserta harus bisa memproses pengamatan secara baik ya. Yang kedua yaitu melalui proses pengamatan peserta didik dapat menguraikan bagian-bagian kitab Upaweda. Peserta didik dapat menguraikan atau menjelaskan di depan kelas seperti presentase. Yang ketiga yaitu melalui diskusi dan penelusuran peserta didik dapat menguraikan kedudukan Upaweda dalam kitab Upaweda. Kemudian poin yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan isi masing-masing kitab Upaweda dengan tepat. Kemudian lanjut ke bagian pengertian Upaweda. Bisa dilihat, Upaweda merupakan Weda Smrti yang dapat diartikan sebagai Weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua dalam Vedanta. Secara etimologi, Upaweda terdiri dari kata upa dan weda. Upa berarti dekat atau sekitar, sedangkan weda berarti pengetahuan. Dengan demikian Upaweda berarti hal-hal sekitar yang bersumber dari weda. Upaweda juga diartikan sebagai weda yang lebih kecil. Kitab Upaweda memiliki fungsi sama pentingnya dengan kitab-kitab seperti yang lainnya. Mari kita lanjut. Nah, bisa dilihat untuk bagian kecil Upaweda. Yang pertama yaitu Nyasa, yang kedua Purana, yang ketiga Arta Sastra, yang keempat Ayurveda, yang kelima Gandharva Weda, dan yang keenam Kamasastra. Nah, di mana bagian kitab Upaweda di sini juga mengaitkan tentang ajaran Ayurveda. Kalian tahu apa itu Ayurveda? Ya, Ayurveda itu ilmu pengobatan. Nah, di mana Ayurveda yang dapat diartikan? Tapi mungkin itu pertemuan yang akan datang ya. Kita akan membahas tentang Ayurveda. Hari ini kita akan membahas tentang Itihasa. Yang dimana Itihasa adalah istilah dalam agama Hindu yang merujuk pada dua teks sastra utama, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kata Itihasa berarti sejarah atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun dalam konteks sastra Hindu, istilah ini lebih dari kontroversial. Ajaran Itihasa adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah kepahlawanan para raja-raja dan kaum ksatria Hindu di masa lalu dan dikombinasikan dengan filsafat agama, mitologi dan cerita tentang makhluk spiritual yang merupakan manifestasi kekuatan Brahma. Nah, yang dimana Itihasa ini yaitu menceritakan tentang masa lampau, tentang kerajaan-kerajaan di masa lalu seperti perangnya Mahabharata. Di film Mahabharata itu di kerajaan Kurukshetra yang dimana para Pandawa melawan Raja Duryodhana, ya. Nah, yang dimana di sini juga mengajarkan tentang agama, yang dimana di sini para Pandawa yang diajarkan oleh Sri Krishna tentang dharma untuk melawan adharma. Kemudian kita lanjut.
Yang kedua itu Purana. Purana mengacu pada genre sastra kimia kuno yang terdiri dari banyak koleksi teks mitologi dan sejarah dalam agama Hindu. Istilah Purana berarti kuno atau tua. Dalam bahasa Sanskerta mencerminkan perannya dalam melestarikan cerita tradisional, legenda, kosmologi, dan ajaran. Purana biasanya mencakup narasi tentang dewa dan dewi, mitos penciptaan, silsilah raja dan lawan bijak, deskripsi ritual, kosmologi, dan ajaran moral. Mereka adalah sumber pengetahuan penting tentang mitologi hidup dan praktik keagamaan yang menawarkan wawasan terpadu. Kemudian next, lanjut ke bagian arta sastra. Arta sastra adalah sebuah risalah India kuno yang dikaitkan dengan Chanakya atau juga dikenal sebagai Kutilila. Dian ini disusun sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Ini adalah teks komprehensif tentang tata negara, kebijakan ekonomi, dan strategi militer di India kuno. Istilah harta berarti kekayaan, kemakmuran materi, atau keamanan ekonomi. Sedangkan sastra mengacu pada risalah atau manual. Poin yang kedua yaitu arta sastra mencakup berbagai topik termasuk pemerintahan, perpajakan, hukum dan keadilan, diplomasi, spionase, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan peperangan. Ini memberikan panduan rinci tentang bagaimana seorang penguasa harus memerintah kerajaannya secara efisien, mengelola sumber daya, menjaga hukum dan ketertiban, dan menangani internasional. Baik, arta sastra di mana ini memainkan tentang kebijakan ekonomi dan strategi militer, yang dimana pada zaman sebelum pada abad ke-4 sebelum Masehi, yang dimana pada zaman kerajaan itu banyak pasukan. Nah, yang dimana arta sastra juga mengaitkan tentang ekonomi dan kekayaan, perdagangan, serta pertanian. Nah, karena di zaman kerajaan hanya para raja-raja yang bisa memiliki kekayaan tertentu. Nah, kemudian mereka yang menanggulangi pajak. Udah, kita lanjut. Mungkin sampai sini dulu ya mata pelajaran Bapak. Karena keterbatasan waktu, semoga minggu depan kita lebih banyak waktu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Berarti jelas ya. Baik, nanti Bapak akan memberikan kalian tugas, di mana kalian merangkum tentang apa yang dijelaskan Bapak tentang kitab buku Weda. Dan yang kedua, kalian menyebutkan bagian-bagian kitab buku Weda. Dan yang ketiga, kalian menjelaskan tentang bagian kitab buku Weda. Nah, semoga minggu depan kita bisa bertemu, dan minggu depan kita akan membahas Ayurveda tentang pengobatan tradisional, ya. Karena Bapak tidak buka dengan doa, maka kita tutup tidak ada doa, ya. Maka kalau yang pertama, Om Santi Santi.